yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap menjamah kami. Tuhan, pimpin pertemuan kami, kuasai kami, hati dan pikiran kami. Tuhanlah yang menguasai dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menguasai, Engkau yang melingkupi. Nyatakan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Roh Kudus. Jamah setiap kami. Engkau yang berfirman, firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Jamah kami, hibur kami, teguhkan hati kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa roh jahat bekerja di tempat ini. Kuasa-kuasa iblis, keangkuhan manusia, segala pekerjaan-pekerjaan yang bukan berasal daripada Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus membungkus tempat ini. Tidak ada bagian kuasa-kuasa roh jahat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Teguhkanlah kami, supaya kami mengalami kasih dan kuasa-Mu. Supaya kami memiliki keyakinan akan kehidupan kami. Kemana kami pergi setelah hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya rasa saya buka masker aja ya, tidak melanggar protokol kesehatan ya. Pengap saya, sesak. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir di tempat ini ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Masih Tuhan berikan kita kesempatan. Amin. Masih Tuhan berikan kita kesempatan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, hari-hari terakhir ini memang belakangan dalam kehidupan almarhum ini kami punya kenanganlah bersama-sama ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu Bapak Ibu saudara sekalian, saya harus menggantikan Bapak Pendeta PL Sinaga. Ya, karena beliau sesuatu dan lain hal berhalangan hadir di tempat ini ya Pak ya. Tetapi nggak apa-apa, digantikan oleh Daniel Sinaga juga Pak. Ya. Puji Tuhan, saya berharap itu tidak mengurangi kuasa kebenaran firman Tuhan untuk kita dengarkan. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ya, betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Tuhan menciptakan kita. Firman-Nya mengatakan bahwa seturut serupa dan dengan gambar Allah. Amin. Dia menciptakan manusia bukan sembarangan. Ya, dibentuknya manusia pertama itu dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dibentuknya dengan penuh kasih dan rencana yang mulia. Tuhan menjadikan manusia itu seturut dengan gambarnya. Jadi manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua manusia ada dalam pandangan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian.
Mazmur 33 mengatakan demikian, bahwa mata Tuhan memandang setiap manusia, setiap anak manusia. Dia melihat hati manusia. Tuhan melihat semuanya. Itulah Tuhan ciptakan manusia itu dengan penuh kasih dan sayangnya. Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Tuhan tidak ingin manusia itu hidup dalam kematian yang kekal. Kematian kekal artinya tidak bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tuhan mau supaya manusia itu mengalami kasih dan kuasanya. Saudaraku sekalian, Yesaya 42 mengatakan demikian. Ayat 5. Yesaya 42 ayat 5 mengatakan demikian. Saya baca untuk kita semua. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Ya. Sekali lagi, beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, itu sebabnya Tuhan berfirman bahwa Dialah yang memberikan nafas hidup ke semua manusia. Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Jadi manusia itu ada bukan karena kekuatannya sendiri, oh tidak. Manusia ada, kita bernafas. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Satu hari kelak kita akan berhenti bernafas. Kenapa? Karena kita akan menghadap yang memberikan nafas itu, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Ya, saya bacakan untuk kita Roma 14. Saya buka untuk kita ya. Roma 14 berkata demikian. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita nafas hidup, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Satu hari kelak. Tidak tahu kapan dan waktunya, cepat atau lambat, kita harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Dia. Harus. Kita tidak bisa menolak itu, Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena tepat pada waktunya, semuanya kita sudah punya waktu untuk menghadap Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang memberi nafas kepada umat manusia. Dialah yang memberi nafas kepada umat manusia yang menduduki bumi ini, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tuhan yang memberikan kita nyawa. Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Sama ketika seperti Adam diciptakan Tuhan. Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada dia. Maka Adam yang dari debu tanah itu menjadi hidup. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dia nafas hidup. Demikian juga kita. Tuhan memberikan kita nafas hidup. Manusia, kelemahan kita adalah kita suka lupa kepada Dia yang memberikan kita nafas hidup. Saudaraku, saya menyampaikan firman ini, nanti ada hubungannya dengan beliau ini. Pada akhir-akhir masa kami bertemu itu, saudara sekalian. Terakhir kami bertemu bulan Mei, ya, bulan Mei sama Pak Unceng, ya Pak Unceng, ya, mau ternak babi dia. Babinya itu yang 6 bulan sudah panen katanya, sudah bisa beranak. Ayo kita panggil Pak Daniel, kita mau mengucap syukur katanya, memulai usaha ini. Tapi saya tunggu-tunggu nggak datang-datang Pak Unceng. Ya, kita bikin babi panggang dulu nanti. Ya, bukan babi panggang, babi guling. Ya, kalau babi panggang mungkin 1 kilo 2 kilo bisa ya, tapi ini babi guling rencananya dia. Ya, tapi semuanya Tuhan yang berkehendak lain. Ya, manusia seringkali lupa bahwa napas hidup ini Tuhan yang memberikan. Firman Tuhan bilang, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya Tuhan yang memberikan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, maka saya mau kasih tahu,
kita manusia tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri, tidak. Tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Siapa manusia yang berani berkata di hadapan Tuhan, akulah yang menentukan kehidupanku, akulah yang menentukan nyawaku, akulah yang menentukan nafasku. Tidak ada semua orang berani berkata kepada Tuhan demikian. Karena dia sedang menantang orang, menantang pribadi yang menciptakan dia. Nah itu sebabnya semua firman Tuhan bilang di Roma 14 ayat 12 tadi, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita, yaitu nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Itu sebabnya setiap menit, setiap waktu, setiap jam yang kita hadapi dalam kehidupan ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena Dia yang memberikan kita nafas hidup. Bukan begitu saja. Bukan begitu saja. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah semesta alam. Dia berdaulat atas segalanya. Dan Dia akan meminta pertanggungjawaban. Roma 14 ayat 12 itu kata demikian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Manusia membawa keinginannya sendiri. Manusia membawa kemauannya sendiri. Manusia menjauh daripada penciptanya. Sehingga dia lupa bahwa nafas hidupnya adalah Tuhan yang memberikan dia. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mempercayakan. Manusia berjalan menurut keinginannya sendiri. Tidak lagi pernah mau ingat kepada penciptanya yang memberikan dia nafas kehidupan. Mereka lupa bahwa satu hari kelak Tuhan akan memanggil. Mereka lupa dalam masa hidupnya ketika satu hari kelak nafas hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Nyawa yang Tuhan berikan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Manusia menjauh dari penciptanya. Melakukan apa yang diinginkannya sendiri. Melakukan apa yang dimaunya sendiri. Tidak lagi mendengar apa yang Tuhan inginkan. Karena manusia sudah begitu jauh dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau tinggal diam terhadap manusia. Dia harus datang ke muka bumi menyelamatkan manusia. Dia harus menjelma menjadi manusia. Dia harus turun menjadi sama seperti ciptaannya yang diberikannya nafas hidup itu. Dia harus menebus ciptaannya yang sudah jauh daripada dia. Yohanes 3:16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah manusia itu tidak mungkin bisa tenang dalam hidupnya kalau dia tidak bertemu dengan penciptanya. Karena kasihlah Tuhan datang ke muka bumi ini. Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Tuhan tidak mau manusia itu tergaluh jatuh. Jatuh. Berpisah dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Itu sebabnya Dia harus datang untuk membawa kembali manusia itu kepada Dia. Untuk membawa orang-orang itu kembali, manusia ciptaannya, kesayangannya ini, untuk kembali melekat kepada Dia. Kenapa? Karena nafas hidup Dia yang memberikan. Dia harus turun, saudara-saudara. Pencipta langit dan bumi ini harus turun. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya kepada kita. Dia tahu bahwa manusia itu membutuhkan kasih. Dia tahu bahwa manusia itu tidak dapat menanggung bebannya sendiri. Itu sebabnya Dia berfirman, Yohanes 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tahu bahwa kita ini susah.
Dia tahu manusia itu putus pengharapan. Tidak ada harapan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan harus datang memberikan jaminan itu kepada kita. Semua orang yang datang kepadanya akan mempunyai keyakinan hidup dalam kehidupannya. Kemana dia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini, meninggalkan tubuhnya. Yohanes 3 ayat 5, 6, dan 7 mengatakan demikian Bapak Ibu. Dia mau supaya kita hidup dalam kerajaannya. Itulah yang harusnya kita rindukan. Ya, itulah sebabnya dia datang supaya manusia itu bisa bersama-sama dia di dalam kerajaannya. Yohanes 3 ayat 5, 6, dan 7 saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepada Nikodemus, ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua orang merindukan masuk surga, masuk kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin Bapak Ibu. Tuhan datang supaya kita menerima kelahiran kembali. Kita yang sudah menjauh daripada Tuhan, kita yang sudah jauh dari pencipta kita, kita yang sudah jauh dari pemberi nafas hidup kita, Dia mau supaya kita masuk dalam kerajaan. Tapi bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Itu sebabnya Tuhan tidak mau manusia ciptaannya itu berhilang. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak punya mampu, kita tidak punya hak, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan. Itu dah firman Tuhan yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi Allah kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan mau kita masuk dalam kerajaan. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu adalah Bapa. Kenapa? Karena kita anak. Diberinya kuasa bukan anak yang dilahirkan oleh darah dan daging, tetapi Allah yang melahirkan kita secara roh. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kerajaannya, tidak ada yang lain. Dia mau manusia itu selamat. Diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Saya mau berkata bahwa anaklah yang terdaftar namanya dalam kartu keluarga, betul? Tidak mungkin orang lain. Saudara mungkin saja, tetapi yang namanya anak dia adalah ahli waris. Dia berhak meminta apa saja kepada bapaknya. Seorang anak. Dia berhak meminta sesuatu kepada bapaknya. Itulah seorang anak. Dia berhak mendapat kasih sayang dari seorang bapaknya. Itulah anak. Nah, Tuhan menjadikan kita anaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah sebabnya nama kita harus terdaftar dalam kitab kehidupan. Wahyu 20, saya cepat saja ya. Wahyu 20 ayat 14-15 mengatakan demikian.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dalam kerajaan sorga ada namanya kitab kehidupan. Orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Sudah firman Tuhan yang katakan ini. Apa hubungannya dengan beliau ini? Saya sampaikan nanti. Kenapa kita terpisah dari Tuhan? Karena dosa lah yang membuat kita menyatu dengan Tuhan. Manusia sudah membawa keinginannya sendiri. Itulah sebabnya saya katakan, Tuhan harus datang sebagai manusia untuk menggantikan kita yang harusnya binasa, untuk menggantikan kita yang seharusnya kita menerima hukuman yang kekal. Tuhan harus datang menjadi manusia. Karena firman Tuhan mengatakan di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Semua kita merindukan hidup yang kekal, ya. Ya. Semua kita merindukan hidup yang kekal. Nah, saya mau kasih tahu, beliau ini pernah kami layani di sini, di rumah ini, di ruang depan ini. Ya, saya diajak Pak Unceng, Pak Unceng. Pak, ayo kita ke sana, Pak. Kita mau persekutuan dulu. Di situ ada yang saya ingat Pak Aan, siapa lagi, Pak Anton, ya. Pak Anton. Ya. Ayo kita ke sana, Pak, kita mau berdoa. Dia di sini, kita di sini. Dia memainkan gitarnya itu, saudara sekalian. Rupanya dia dulu pemusik rupanya. Suka main gitar. Pak apa ini? Pak apa namanya? Pak Yohanes. Dia mainkan gitarnya, saudara sekalian. Kami nyanyi puji-pujian untuk Tuhan. Belum lama ini, saudara. Saya memberitakan ini kepada dia. Saya menuntun dia. Untuk berdoa demikian. Catatkanlah namaku dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Saya berdoa untuk dia. Dia mengikuti doa itu. Firman Tuhan berkata di Roma, ya saudara sekalian. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah yang kami lakukan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Dengan perkataanmu kau akan dihakimi, kata Tuhan. Ikuti doa saya, Pak. Iya, Pak. Sampai pada catatkanlah namaku dalam kitab kehidupan. Benar ya, Pak, untuk ya? Di ruangan depan ini, saudara saya. Catatkan namaku. Dan itu urusannya dia dengan Tuhan lagi itu. Karena kita nggak tahu hati manusia kan, tapi dia mengikuti doa itu. Ampuni aku orang berdosa. Aku mengaku di hadapan aku orang berdosa. Aku percaya Engkau adalah Tuhan yang datang ke muka bumi untuk menyelamatkan aku. Terimalah aku, Tuhan. Ya, itu makanya saya yakin dan percaya. Itu makanya ibu yang bersaksi tadi mengatakan, Tuhan memberikan dia, apa namanya? Bonus kehidupan 3 tahun lagi. Saya percaya pasti Tuhan karena melihat dia. Tuhan nggak mau dia itu begitu saja. Pak Yohanes ini. Dia semangat datang ke Barigas waktu itu. GB Barigas. Bahkan dia akhir tahun kemarin ikut gotong royong, Pak. Ikut gotong royong di sana. Diajak mana Mas Anton. Ikut gotong royong. Dia selalu ke Barigas itu dia nggak mau mobil Avanza-nya itu. Dia selalu bawa sepeda motornya itu dijemput. Itulah
itulah hari-hari terakhirnya dia di muka bumi. Pak Yohanes hilang. Amin. Dia antusias mau ibadah. Ketika lockdown itu GB Barigas, ya, yang diberitakan, wow, kena COVID semuanya. Dia malah datang. Kenapa ditutup gerejanya katanya? Belum Pak. Nanti dulu kita mau buka. Dia datang sama Mas Anton itu mau ibadah. Tapi yang saya mengerti itulah yang terjadi dalam kehidupannya hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir. Dia mau dituntun dalam doa itu. Catatkan namaku Tuhan dalam kitab kehidupanmu, di dalam kerajaan surga. Catatkan namaku. Karena seorang anaklah yang dapat masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang lain. Seorang anaklah yang dapat memanggil Allah itu, Tuhan itu adalah Bapa. Kalau bukan saudara seorang anak Tuhan, itulah sebabnya orang yang diberinya kuasa itu disebut anak-anak Allah. Kenapa kita memanggil dia Bapa? Karena kita anak. Kalau kita belum menjadi anaknya, walaupun kita sudah Kristen seumur hidup itu, kita nggak berhak memanggil dia Bapa, karena kita belum tercatat namanya. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di Roma 14, kalau kita sudah menjadi hidup dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah milik orang yang sudah ditebuskan. Sekali lagi, itulah sebabnya dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Saudara mau hidup dalam kerajaan surga? Amin. Datanglah kepada Yesus. Minta nama kita dicatat dalam kitab kehidupan itu. Apapun dosa kita, mungkin orang lain tidak tahu, akan Tuhan ampuni. Amin, saudaraku. Saudara mau hidup di dalamnya? Berseru kepada Tuhan, minta Tuhan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Betul Bapak Ibu. Kemarin beliau ini katanya baru dari rumah temannya. Ya, makasih. Makan Indomie, malamnya langsung sesak napas. Mungkin kena serangan jantung. Besoknya sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan waktunya kita. Mungkin kita hari ini bercanda-canda, berketawa-ketawa dengan teman-teman kita. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Tetapi ingatlah, Tuhan minta pertanggungjawaban kita atas apa yang sudah dipercayakannya dalam hidup kita. Nafas hidup ini adalah kepercayaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Teguhkan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berfirman, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Engkau Bapa, kepada Yesus Kristus Tuhan, kalau bukan Bapa sendiri yang menarik. Engkau melihat kami. Tariklah setiap kami untuk dapat datang kepada Yesus, supaya kami mempunyai keyakinan akan hidup ini. Kemana kami? Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk perjalanan hidup Pak Yohanes silam. Terima kasih kalau dia pernah berdoa bersama-sama dengan hamba secara pribadi, untuk namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat dan ajaibnya kasih karunia-Mu. Betapa ajaibnya kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memilih siapa orang yang mau Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberangkatkan jenazah beliau Tuhan ke tempat peristirahatannya terakhir. Pimpin kami. Tuntun kami. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jamahlah hati kami. Jamahlah hati kami. Selamatkanlah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Saudaraku, kalau engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau mengalami jamahan Tuhan, engkau rindu hidupmu penuh kepastian menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau rindu hidupmu diselamatkan Tuhan, katakan kepada Dia, Yesus, ini aku datang kepadamu. Katakan dalam hatimu demikian. Kalau engkau mendengar firman ini dan engkau rindu engkau diselamatkan Tuhan, katakan kepadanya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Katakan kepadanya demikian. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku akan segala dosa dan kesalahanku itu Tuhan. Terimalah aku menjadi anakmu. Terimalah aku menjadi milikmu. Catatkan namaku dalam kitab kehidupanmu Tuhan, di kerajaan surga. Supaya satu hari nanti ketika Engkau memanggil aku, namaku tercatat dalam kerajaan surga. Dan aku akan bersama-sama dengan Engkau. Katakanlah demikian kepada Tuhan dalam hatimu. Percayalah bahwa Tuhan mendengar seruan dan doa kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan menutup peti jenazah. Tuhan yang pimpin. Dan kami akan memberangkatkannya. Tuhan terus yang pimpin kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan menutup peti. Silakan keluarga. Ya, persilakan, mungkin ada dua rambut terakhir kalinya, saya persilakan. Mohon izin untuk rekan-rekan beliau, terutama di Pakat yang hadir, PPM, PP, bisa mohon izin untuk memberikan sambutan atau dipersilakan langsung masuk sebelum tutup peti ditutup. Silakan untuk memberikan penghormatan terakhir. Terima kasih. Sambil kita mengangkat pujian kita dari nomor 9 bagi Yesus diserahkan. Bagi
yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.